Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sepasang WNA Cina tewas di kamar hotel mewah. Polisi belum pastikan penyebab kematian. Polisi tetapkan dosen di Buleleng menjadi tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap mahasiswinya. Taman Sari Waterfall di Gianyar, tempat wisata yang tawarkan pemandangan air terjun bertingkat dan cantik dan mempesona. Sepasang wisatawan warga negara Cina ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Jimbaran, Badung. Wisatawan Cina bernama Li Qinming, 35 tahun, berjenis kelamin pria, dan Cheng Tianan, wanita berumur 22 tahun. Keduanya ditemukan tewas dalam kondisi penuh luka tanpa mengenakan pakaian di kamar hotel mewah. Korban pria ditemukan tewas berlumuran darah dengan luka di bagian leher. Sementara korban wanita dengan bekas jeratan di bagian leher serta lebam di dahi. Polisi belum bisa memastikan apakah keduanya korban pembunuhan atau kasus bunuh diri. Benar telah terjadi ditemukan dua warga negara asing yang meninggal di dalam kamar salah satu hotel yang berada di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Ya, kedua warga negara asing itu adalah dari Cina. Atas nama Li Qinming, umur 35 tahun. Kemudian Cheng Tianan, umur 22 tahun. Itu keduanya adalah warga negara asing. Dan pihak kepolisian Polda Bali bersama Polresta Denpasar sedang melakukan penyelidikan. Kita berharap segera diungkap kasusnya. Polresta maupun Polda Bali sedang menganalisa tentang itu. Baik kita lihat dari saksi-saksi yang sudah kita tindak lanjuti adalah pemeriksaan saksi-saksi, kemudian melihat CCTV. Nanti kita sampaikan hasilnya. Tim forensik RSUP Prof. Ngurah telah melakukan pemeriksaan terhadap jenazah sepasang wisatawan Cina. Dari luka dan memar di beberapa bagian tubuh, diketahui semua dalam posisi acak dan dalam jangkauan, sehingga tim forensik tidak dapat memastikan apakah korban tewas dibunuh atau bunuh diri. Laki-laki kami menemukan ada 2 buah luka terbuka yang cukup besar di leher bagian kiri dan leher bagian kanan. Kemudian kami juga menemukan ada beberapa luka terbuka kecil-kecil itu tersebar di beberapa tempat. Sedangkan pada korban yang perempuan kami menemukan ada beberapa luka lecet tekan berbentuk garis di daerah leher. Jadi ini sesuai dengan penekanan dengan menggunakan tali atau semacam itulah. Jadi memanjang luka lecet di leher. Di samping itu kami juga menemukan ada beberapa luka memar di dahi sebelah kanan. Kemudian ada beberapa luka memar juga di tangan kanan, di lutut kanan dari korban yang perempuan. Seperti untuk pelukan yang kami temukan. Dari keterangan di TKP dari kepolisian memang dijelaskan bahwa korban yang perempuan ditemukan dalam kondisi terendam di dalam bathtub yang berisi air. Nah, itu sesuai dengan temuan di korban perempuan. Pada saat kami melakukan pemeriksaan luar, kami juga menemukan busa halus berwarna putih yang keluar dari hidung dan mulut korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa polisi guna mengungkap penyebab pasti tewasnya kedua korban.
Tim Liputan melaporkan dari kota Denpasar. Anda mau uang? No. Hey. Pemerintah berusaha menarik sebanyak mungkin wisatawan mancanegara ke Bali. Tetapi pemerintah juga bertindak tegas pada wisatawan yang tidak mematuhi hukum dan melanggar norma budaya Bali. Tindakan tegas yang dilakukan berupa deportasi ke negara asal. Sejak Januari hingga bulan Mei ini, pemerintah telah mendeportasi 101 warga negara asing. Salah satu yang paling terbaru, warga negara Rusia yang dideportasi karena menari di pura yang dianggap melanggar adat istiadat di Bali. Dari 2 Januari sampai dengan 30 April sudah kita kenakan terhadap 101 warga negara asing dengan jumlah terbanyak warga negara Rusia sebanyak 27 orang, warga negara Inggris sebanyak 8 orang, warga negara Amerika Serikat 7 orang, warga negara Nigeria 7 orang, warga negara Australia 6 orang, baru beberapa negara lainnya ada yang 1 dan 2. Jadi 101 orang tadi itu berasal dari 31 warga negara asing. Jika Januari, Februari pelanggaran paling banyak adalah overstay atau berada di Indonesia melintas waktu, tapi sejak sampai dengan April pelanggaran hukum lainnya. Kemudian yang kedua penyalahgunaan izin dan yang ketiga overstay. Teman-teman sekalian yang termasuk dengan pelanggaran hukum lainnya adalah warga negara asing melanggar norma yang ada di Bali. Warga Rusia adalah yang terbanyak mencapai 27 orang, disusul warga Inggris sebanyak 8 orang. Dengan tindakan deportasi ini, diharapkan warga negara asing bisa menikmati keindahan alam Indonesia sekaligus juga menghormati adat istiadat dan budaya Indonesia. Arianto Hutapea melaporkan dari kota Denpasar. Wilayah Sanur Denpasar dikenal sebagai kawasan wisata pantai favorit wisatawan. Sanur dikenal dengan pantainya yang berpasir putih dan suasana yang tenang. Kawasan wisata ini sudah dikenal wisatawan asing sejak tahun 1970-an. Selain wisata pantai, Sanur juga memiliki aneka kuliner khas setempat. Salah satu kuliner yang cukup terkenal adalah ikan tawa khas Pantai Sanur. Ikan sejenis baronang ini hidup di gugusan karang perairan Pantai Sanur. Kuliner ikan tawa ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di daerah Intaran. Setiap hari, warung ini buka mulai pukul 9 pagi hingga menu ini habis terjual. Pemiliknya adalah Ketut Sudartaba, mantan koki sebuah restoran di Sanur. Sejak 7 tahun lalu, ia sudah mulai menjual kuliner ikan tawa. Ikan tawa hasil tangkapan nelayan diolah menjadi ikan goreng dan kuah. Ikan tawa goreng diolah dengan cara sederhana, hanya diberi sedikit garam tanpa bumbu lainnya. Sedangkan sup ikan tawa diolah dengan bumbu genap Bali yang terdiri dari beberapa jenis rempah-rempah. Dari awal saya bersihkan dulu kotorannya dan kita cuman kasih garam saja, tidak ada MSG, tidak ada lain-lainnya, tidak ada lemon karena dia tidak amis, karena lokalan tawa Sanur. Alasannya apa tidak pakai bumbu? Alasan udah ikan tawa itu rasanya sudah miloner sekali. Cuman garam aja. Kalau kadang-kadang orang nggak pakai garam, udah rasanya udah luar biasa. Itu keunikan betawahnya.
Kalau yang sup, bumbunya apa aja? Bumbunya, nah ini kita pakai bumbu, kalau Balinya pakai bumbu baso genep. Jadi ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, cuman itu aja. Menu ini tergolong langka karena tidak setiap hari nelayan bisa menangkap ikan tawa. Ketut akan menutup warungnya jika nelayan tidak mendapat ikan tawa. Dalam sehari ngolah berapa Pak? Dalam satu hari saya dapat, kalau misalnya 5 kilo habis, kalau dapat 10 kilo habis. Karena penggemarnya luar biasa untuk dinikmati. Terus kalau kebetulan hari itu tidak dapat ikan tawa gimana? Kita tutup. Tidak takut kehilangan pelanggan? Tidak, saya idealis dengan pasti besoknya dia pasti nelpon. Yang gemar ikan tawah pasti nelpon. Penggemar kuliner ikan tawah berasal dari Bali hingga wisatawan asal luar Bali seperti Surabaya hingga Jakarta. Wisatawan menyukai cita rasa ikan tawa yang dinilai berbeda dengan jenis ikan laut lainnya. Setelah makan betawa, tadi kan ada 2 menu, satu goreng, satu yang dibikin sup yang berkuah. Yang berkuah itu rasa bumbunya itu sederhana tapi sungguh enak. Dan yang goreng itu bagi yang nggak penyuka kuah itu bagus sekali. Anak-anak pasti sangat menyukai betawa ini karena tulangnya misah sama dagingnya, jadi aman sekali untuk dimakan. Kalau di porsi komplitnya itu ada lawarnya, sayur apa, itu bisa di request pedasnya, bisa juga enggak. Jadi dari anak-anak sampai dewasa semua bisa menikmati menu yang di sini. Kalau untuk beda sama ikan lain, ikan ini sangat gurih ya, gurih terus enggak anyir di mulut gitu. Walaupun bumbunya sederhana, hanya garam aja, tetap juga enak sekali, enggak ada anyir-anyirnya. Satu porsi lengkap kuliner ikan tawa dijual seharga Rp50.000. Selain melayani pembeli yang datang ke warungnya, Ketut juga mengirim paket ikan tawa hingga ke luar Bali. Usaha warung sederhana ini mampu menghidupi keluarganya di saat pariwisata Bali lesu akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dada Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.